Mari kita melanjutkan pembahasan mengenai apologetika. Ada 3 pendekatan untuk berapologetika terhadap orang-orang kafir, penyembah berhala yang non-Kristen tersebut. Pendekatan pertama disebut pendekatan pembuktian. Pendekatan kedua disebut pendekatan pengalaman. Pendekatan ketiga disebut pendekatan presaposisi argumentatif. Nah, saudara, sebelum saya menjelaskan 3 pendekatan tersebut, mari kita membaca terlebih dahulu surat Rasul Yohanes dari 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat yang sudah kita baca, kita dengarkan, mari kita renungkan bersama sebagai fondasi, sumber, dan arah dalam berapologetika. Tadi saya sudah katakan bahwa ada 3 pendekatan dalam berapologetika. Saya akan jelaskan satu persatu. Pendekatan pembuktian. Ada banyak orang yang menggunakan pendekatan ini dengan memberikan data, informasi, dokumen untuk menunjukkan bahwa apa yang dipercayainya, siapa yang disembah sujudnya, menjadi nyata di dalam sebuah keyakinan pikiran sehingga dapat dipercaya. Pembuktian historis, pembuktian arkeologis, pembuktian peristiwa, pembuktian dokumen. Pembuktian-pembuktian itu menolong dan mendorong seseorang untuk meyakini, memberikan suatu pemikiran yang mendasar bahwa pengenalan akan Allah, pengertian akan pribadi dan karya Kristus, bahkan kehadiran Yesus Kristus di atas bumi dan pelayanannya, serta peristiwa-peristiwa yang telah dilewatinya, ditulis, dicatat, dinyatakan dalam sejarah. Baik itu oleh murid-murid Yesus Kristus, oleh para nabi di Perjanjian Lama, oleh para rasul di Perjanjian Baru, dan saksi-saksi yang lain. Pembuktian historis memberikan kepada setiap orang gambaran secara detail mengenai peristiwa-peristiwa yang penting seperti kelahiran Yesus, penyunatan Yesus, ditabiskan menjadi anak Taurat, kemudian dicobai, dan pelayanan-pelayanannya selama 3,5 tahun di bumi ini, serta saksi-saksi kebangkitannya. Pendekatan pembuktian memang tidak bisa utuh, lengkap, karena tidak semua peristiwa tiap harinya, tiap minggunya, tiap tahunnya, dari apa yang dinyatakan Tuhan Allah sejak Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, tidak lengkap, sempurna, utuh, hari per hari, jam per jam, detik per detik. Ada kisah-kisah yang tidak dituliskan di dalam Alkitab. Dan ada pembuktian-pembuktian arkeologis yang tidak lagi dapat ditemukan atau belum ditemukan. Namun, pendekatan pembuktian ini seringkali menjadi kekuatan untuk meruntuhkan
dan menyatakan kebenaran-kebenaran fakta yang ada di dalam Alkitab, khususnya berkaitan dengan pribadi dan karya Yesus Kristus. Walaupun sudah begitu banyak pembuktian yang dinyatakan orang Kristen sebagai cara berapologetika, tetapi itu tidak memberikan sebuah keyakinan bagi orang kafir, penyembah berhala, non-Kristen, bahwa apa yang disampaikan oleh orang Kristen tentang fakta-fakta itu tidak mengubah hati mereka. Justru mereka lebih banyak mencari pembuktian lain yang memang belum ditemukan, belum diketahui, tetapi dikarang, dicoba untuk disisipkan dengan berbagai macam argumen atas pembuktian-pembuktian tersebut. Sehingga terjadi debat kusir dan terjadi sebuah pernyataan-pernyataan yang menimbulkan keraguan. Walaupun demikian, pendekatan pembuktian untuk berapologetika masih perlu dipertahankan dan terus dikembangkan dengan penjelasan-penjelasan yang konkret, yang aktual, dan dapat ditunjukkan. Nah, bagian yang kedua adalah pembuktian yang lebih dekat dengan kehidupan yang menyembah atau meyakini, yaitu cara berapologetika dengan pendekatan pengalaman. Nah, pengalaman ini sifatnya individu, personal, subjektif, dan tentunya bisa mudah sekali dipatahkan argumentasinya. Mengapa demikian? Karena memang apa yang dialami oleh seseorang dalam pengenalan akan Allah, akan Kristus, dan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati seseorang untuk berapologetika, meyakini bahwa apa yang dipercaya dan siapa yang disembahnya adalah benar, tidaklah mudah untuk segera dipercaya. Memang dalam pengalaman akan ditunjukkan bagaimana Roh Tuhan bekerja di dalam hati orang tersebut. Dengan mulut dia mengaku, dengan hati dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebusnya. Bahkan dalam pengalaman-pengalaman supranaturalnya, seringkali orang-orang yang berapologetika dengan pengalaman ini menunjukkan hal-hal yang tak terduga. Misalnya bagaimana dari sakit yang begitu parah dapat pulih kembali, dari kesulitan hidup yang begitu menyedihkan menjadi orang yang memiliki semangat hidup dan sukacita dan pemulihan yang luar biasa. Tentu setiap orang ingin sekali berapologetika dengan pengalaman yang seperti itu. Tetapi namanya pengalaman tentu sulit untuk menjadi ukuran dalam berapologetika. Hanya saja bisa menjadi kekuatan untuk seseorang mendapatkan konfirmasi bahwa keimanannya bukan berdasarkan apa yang dia mau, tetapi berdasarkan apa yang Roh Tuhan kehendaki baginya. Namun kelemahannya dari pembuktian dan dari pengalaman adalah ketidakkonsistenan itu bisa terjadi. Setiap orang yang punya pengalaman bisa jadi tidak konsisten dengan kehidupannya sehari-hari. Karena peristiwa-peristiwa yang ditulis, disampaikan, dijelaskan kepada orang non-Kristen, orang-orang yang belum percaya itu, ternyata dalam kesehariannya mereka belum membuktikan pengalamannya itu benar atau tidak. Dan seringkali akan ditambah atau dikurangi ketika diceritakan kepada pihak-pihak yang berbeda. Ini adalah pendekatan berapologetika dengan pengalaman. Yang ketiga, yang terakhir adalah pendekatan berapologetika dengan argumentasi presaposisi. Nah, ini yang memberikan kepada kita juga kekuatan yang mendasar bagaimana orang Kristen terlebih dahulu berargumentasi dan memberikan presaposisinya. Presaposisi ini penting sebagai awal dari penjelasan yang akan disampaikan bahwa memang saya, saudara, kita adalah orang berdosa. Kita orang berdosa yang membutuhkan penebusan, menginginkan pengampunan, berharap hidup setelah kehidupan di bumi, menikmati sejahtera seumur hidup. Presaposisi menunjukkan bahwa kita ingin bahwa ada sesuatu yang berbeda dari yang sekarang. Jadi kita ingin menunjukkan latar belakang, asumsi dasar, bahkan kenyataan kehidupan kita di masa lalu, masa kini, dan bagaimana pengharapan kita di masa akan datang. Di pihak lain, melalui presaposisi kita tahu bahwa Tuhan Allah
yang mencipta, memelihara, dan yang menebus umatnya. Dengan pengertian bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dan Allah yang menata dan mengatur seluruh perjalanan sejarah, tiap individu, tiap kelompok, tiap bangsa, seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Dengan presaposisi ini sebenarnya kita mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada pendekatan pembuktian dan pendekatan pengalaman. Mengapa demikian? Karena dengan presaposisi yang kita miliki, cara pandang kita mengenai realitas, pengetahuan, etika, pengalaman, dan diri kita, maka kita akan mendapatkan berbagai pengertian yang utuh, yang lengkap, yang komprehensif. Berkaitan dengan 3 hal, keberadaan Allah yang kita sembah, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, keberadaan manusia yang sudah berdosa dan ditebus Kristus, keberadaan alam, bumi, dan segala isinya. Dengan 3 pemahaman mendasar yang menjadi presaposisi kita sebagai orang Kristen dapat menaklukkan dan menundukkan keberatan hati nurani, pengertian dan pemahaman orang-orang kafir, penyembah berhala, dan non-Kristen. Tentulah kita harus lebih cermat dan lebih cerdik serta berhikmat ketika mengajukan dan memproklamasikan untuk menyerang dan menerjang pikiran-pikiran duniawi dengan presaposisi yang benar. Presaposisi kita ditentukan oleh seberapa dekatnya kita dengan Tuhan, seberapa dalamnya kita membaca, merenungkan, memikirkan firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu, dan seberapa sungguh-sungguhnya kita menaati firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita. Jadi presaposisi ini memberikan kelengkapan yang dahsyat terhadap pembuktian dan pengalaman sebagai pendekatan. Karena itu, orang-orang Kristen sewajarnya lah menunjukkan berapologetika dengan presaposisi, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Bagaimana ia memberikan suatu argumen presaposisi dengan kesaksian yang mendukung dan memberikan pengertian dari pengalamannya, pembuktiannya mengenai siapakah Yesus Kristus, mengenal Allah Tritunggal, dan di sini penekanannya bagaimana Allah yang menyatakan kesaksiannya keberadaan anaknya Yesus Kristus, khususnya berhubungan juga dengan hidup kekal yang dinantikan dan diharapkan oleh setiap orang. Ini adalah pendekatan yang komprehensif. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang Kristen tidak cukup dengan pendekatan pembuktian, pendekatan pengalaman. Mau lebih lengkap, mau lebih komprehensif, mulailah dengan pendekatan argumentasi presaposisi yang bersumber dari Alkitab. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.